Salam sejahtera, perkenalkan saya Diana Suranali Pakpahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S230541. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Lamport Logical Code dalam sistem terdistribusi lengkap dengan simulasi 4 skenario berbeda menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, dalam sistem terdistribusi ini, setiap proses itu berjalan di mesin yang berbeda, dan tidak ada jam fuse yang sinkron di antara mereka. Lalu, gimana kita tahu urutan kejadian yang sebenarnya? Di sana Lamport Clock hadir. Leslie Lamport itu memperkenalkan konsep ini pada tahun 1978, dan ide dasarnya sangat elegan. Kita tidak butuh waktu nyata, yang kita butuhkan hanyalah urutan kausal. Mana event yang terjadi lebih dahulu, dan mana yang menyebabkan yang lain. Nah, seluruh simulasi ini akan berjalan dengan di atas 3 aturan yang sederhana. Aturan pertama yakni local event, di mana setiap kali sebuah proses melakukan event yang internal, maka clocknya akan bertambah 1, yakni C sama dengan C tambah 1. Kemudian aturan yang kedua yakni kirim pesan, di mana sebelum mengirim pesan, clock akan bertambah 1 dulu, lalu nilai clock itu ikut dikirimkan bersama pesan, lalu timestampnya disertakan. Kemudian ada aturan ketiga, yakni receive message atau terima pesan. Ini yang paling penting, saat menerima pesan, proses mengambil nilai maksimum antara clock lokalnya dan timestamp pesan yang masuk, lalu tambah 1, dimana artinya C sama dengan max C, C message tambah 1. Aturan ketiga inilah yang menjamin tidak ada event penting yang terlewat secara kausal. Nah, implementasi saya tadi sendiri itu terdiri dari 4 komponen utama, yakni yang pertama itu close message, yang mana close ini itu merepresentasikan gimana ya, pesan yang dikirim antar proses, yang mana itu berisi sender, receiver, timestamp, dan konten. Kedua, ada close event, yaitu untuk merekam setiap kejadian. Jenis eventnya ada local, send, kemudian receive. Siapa yang melakukannya dan di mana timestampnya bertemu. Kemudian ada close process. Ini inti stimulasinya. Setiap proses itu punya clock sendiri dan inbox berbasis queue. 3 metode utamanya, local event, send message, dan receive message. Ini itu masing-masing mengimplementasikan satu aturan Lamport. Keempat, close logger, yang mana itu menampilkan log real time code terminal dan merangkum urutan kausal di akhir. Nah, untuk skenario yang pertama yakni untuk alur dasarnya atau manual. Skenario pertama itu mendemonstrasikan alur paling sederhana dengan 3 proses, P0, P1, dan P2. P0 mulai dengan event lokal, lalu mengirim pesan ke P1. P1 punya event lokalnya sendiri sebelum menerima pesan dari P0, hingga clocknya sudah berjalan duluan. Setelah menerima, P1 meneruskan pesan ke P2. P2 menerima dan melakukan event lokal terakhir. Yang menarik di sini adalah saat P1 menerima pesan dari P0, aturan next bekerja, dan kita bisa melihat P1-nya itu menyesuaikan diri agar tetap konsisten secara kausal. Nah, kemudian ada yang skenario kedua, yakni concurrent events, di mana skenario kedua ini memperlihatkan situasi yang lebih realistis. P0 dan P1 berjalan secara independen dan bersamaan, dan tidak ada komunikasi dengan kelompok. Keduanya kemudian mengirimkan hasil kerja mereka masing-masing ke P2. P2 menerima dua pesan secara berurutan. Poin pentingnya yakni karena P0 dan P1 tidak saling berkomunikasi, tidak ada hubungan kausal. Lamport Clock bisa mengurutkan event, tapi tidak bisa membedakan mana yang benar-benar duluan antara dua proses yang konkuren. Dan yang bukan itu tujuannya. Kemudian ada lagi skenario yang ketiga, yakni clock adjustment atau kunci Lamport. Inilah skenario favorit karena paling jelas menunjukkan kekuatan Lamport Clock. P0 melakukan 5 event secara secara berturut-turut sehingga clocknya sudah tinggi. Misalnya di angka 6, sementara itu P1 belum melakukan apa-apa. Clocknya masih 0. Ketika P0 mengirim pesan ke P1, P1 menerima timestamp yang jauh lebih besar dari clocknya sendiri. Aturan max langsung bekerja. Clock P1 langsung melompat ke nilai yang lebih tinggi, bukan sekedar tambah 1. Ini menunjukkan bahwa Lamport Clock secara otomatis menjaga konsistensi tanpa koordinasi manual. Kemudian ada skenario keempat, yakni simulasi acak. Nah, skenario terakhir ini sama-sama menghasilkan kondisi dunia nyata. Dengan zip acak yang tetap, sistem secara random akan memilih proses mana yang aktif, apakah dia melakukan event lokal, mengirim pesan, atau menerima pesan. Hasilnya adalah log yang kelihatan berantakan, seperti yang terlihat di sini. Ini output yang ini.
tapi tetap konsisten secara kausal. Nah, saya lihat di sini untuk tabel kausalnya, urutan kausalnya. Eh, dan urutan itu dijamin baik secara logis, meskipun tidak mencerminkan waktu fisik. Adapun untuk kesimpulannya, dari keempat skenario ini, kita bisa tarik 3 poin. Yang pertama, Lampard Clock adalah solusi ringan dan elegan untuk masalah sinkronisasi di sistem terdistribusi. Tidak butuh jam global, tidak butuh koordinator fisik. Aturan Max saat menerima pesan adalah kunci utama. Disitulah pengetahuan antara proses dibagikan secara implisit. Yang ketiga, Lampard Clock menjamin jika A menyebabkan B, maka timestamp A selalu lebih kecil dari B. Namun kebalikannya tidak selalu benar. Ini batasannya, dan untuk itu ada faktor Clock sebagai evolusi saja. Demikianlah presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.